Ya, saya Godfrey. Saya akan membagikan sedikit informasi tentang musik orkestra, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan tempat penataannya akan saya jelaskan di presentasi tersebut. Ya, langsung saja kita menuju ke presentasinya. Terima kasih. Ya, ini presentasi yang akan saya sampaikan di awal tadi untuk seni budaya atau pengertian musik orkestra tersebut. Langsung saja. Orkestra adalah kelompok musik yang memainkan alat musik secara bersamaan. Mereka biasanya memainkan musik-musik klasik. Ya, ini kadang disebut orkes simfoni atau orkes filharmoni. Ya, orkes simfoni itu memiliki 100 pemain untuk orkestra yang memiliki jumlah besar. Sedangkan untuk orkestra kecil hanya terdiri dari 40 pemain. Ya, ciri-cirinya orkestra itu didasarkan pada alat musik gesek yang terdiri dari keluarga biola atau double bass. Biasanya violin atau sejenisnya. Untuk alat musik tiup logam, tiup kayu juga, dan perkusi atau alat musik pukul tampil dalam jumlah yang berbeda sesuai dengan periode dan lagu-lagu yang ditampilkan. Jadi jumlahnya itu tidak sama antara tiup kayu, tiup logam, dan alat musik pukul dalam satu band itu kadang-kadang tidak sama karena sesuai lagu yang ditampilkan dan periodenya. Untuk orkestra sesuai dengan waktu, tempat, dan daftar lagu yang dimainkan itu selalu melihat standar instrumen yang luas. Nah, karena orkestra membutuhkan banyak pemain untuk memainkan hal yang sama dalam waktu secara bersamaan, orkestra menutup tingkat kecakapan musikal. Jadi koordinasi antar pemain musiknya harus benar. Jika melakukan sedikit kesalahan akan terlihat sekali untuk pertunjukannya. Makanya ini berhubungan dengan yaitu dipimpin seorang konduktor. Konduktor itu pemimpin dalam orkestra yang mengkoordinasi permainan musiknya. Dulu pada abad ke-17 dipimpin oleh pemain biola utama atau pemain keyboard, namun di abad ke-18 diubah menjadi pemimpin konduktor. Ya, untuk sejarah dan perkembangannya sendiri, orkes muncul pada abad ke-15 dan 16. Pada zaman itu bangsawan membentuk orkestra untuk menghibur anggota kerajaan, bukan orang-orang umum, orang-orang penting saja pada kerajaan, misal perdana menteri atau raja. Nah, contoh tokoh pada abad ke-15 itu adalah Henry Purcell dari Inggris dan Jet Baptiste dari Lully dari Prancis. Nah, pada abad ke-17-18 orkestra kecil mulai berbentuk, bukan untuk menghibur kerajaan lagi, tetapi untuk ditampilkan di depan umum masyarakat luas, ya, dipimpin oleh seorang komposer. Nah, komposer itu memang masih cukup langka untuk komposer pada zaman abad ke-17. Contohnya komposer handal asal Jerman yaitu Friedrich Handel yang memilih musisi terbaik yang ada saja. Jadi memang cukup susah untuk menjadi anggota orkestra. Ya, orkestra dibentuk pada masanya itu yaitu misalnya New York Philharmonic pada tahun 1515. Dibentuk pada tahun 1842 di New York itu untuk menghibur masyarakat umum dan mencari pendapatan pada masanya, yaitu abad ke-18 tersebut. Nah, langsung saja ke tokoh-tokoh yang pernah ada. Ya, tokoh bersejarah dari Jerman atau Eropa itu adalah Friedrich Handel. Ya, kenapa? Karena ini memang tokoh pertama yang membentuk Boston Handel dan Haydn Society yang dibentuk pada tahun 1815 di Jerman. Nah, lalu untuk tokoh yang berasal dari Indonesia yaitu yang saya sendiri idolakan, yaitu adalah EDMS yang mendirikan Twilight Orchestra. Ya, ini beberapa kali tampil di kancah internasional membawa nama Indonesia. Ya, nanti saya juga akan menampilkan sedikit cuplikan dari video EDMS tentang Indonesia Raya bersama Twilight Orchestra. Ya, jenis orkestra yang ada di dunia itu ada orkestra simfoni, chamber orkestra atau orkes kamar, string orkestra atau orkestra gesek yang dimainkan mayoritas alat musiknya biola, violin, dan sejenisnya. Lalu teater orkestra ditampilkan di gedung teater. Lalu Philharmonic Orkestra dan Cosmopolitan Orkestra. Itu tadi 6 orkestra yang ada di dunia. Langsung saja untuk menuju ke jenis dan pembagian alat musiknya. Ya, alat musiknya itu terdiri dari 3. Alat musik tiup, alat musik gesek, dan alat musik
perkusi atau pukul. Nah, alat musik gesek itu dibagi menjadi 4 alat musik, yaitu biola atau violin, biola alto atau viola, cello dan double bass atau kontrabas. Di bagian alat musik tiup khususnya di bagian woodwind dibagi menjadi 4 alat musik, yaitu flute, oboe, klarinet dan basson. Nah, biasanya di bagian brass itu alat yang sering digunakan untuk alat musik tiup adalah horn, bagian brassnya. Nah, ini contoh penataan alat musiknya. Bisa dilihat konduktor selalu berada di depan bersama rekannya, itu alat musik gesek. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya berdasarkan gambar. Ya, yang digambar di atas dilihat bahwa rhythm section diletakkan di tengah, karena alat tersebut merupakan pengatur tempo yang akan dibawakan, pengatur tempo musik tersebut. Untuk pemain violin, cello, double bass diletakkan di bagian depan dekat konduktor agar melakukan koordinasi dengan konduktor dengan cukup baik, karena bunyi yang dihasilkan oleh instrumen string ini lebih lemah dibandingkan big band lainnya, misalnya saksofon, perkusi, klarinet dan lain sebagainya. Ya, untuk harpa sendiri diletakkan jauh dari bass instrumen karena supaya dapat terdengar dan tetap berada dalam harmoni yang sesuai. Untuk horn sendiri berpadu baik dengan alat musik lainnya, namun alat musik ini diletakkan di bagian depan alat musik perkusi agar tidak dapat menyebabkan resonansi antara drum dan alat musik horn. Untuk perkusi atau alat musik pukul, bass drum diletakkan di depan trompet-trompet dan trombon untuk mendukung nada bass yang dihasilkan. Nah, biasanya bass ini memang lebih dekat dengan alat musik pukul, lebih dekat dengan alat musik trompet untuk menghasilkan bass yang cukup baik ya di sini. Nah, berdasarkan pembahasan tadi atau penataan alat musik tersebut, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa alat musik itu tidak hanya menghasilkan nada berdasarkan keahlian pemain, namun penataan lokasi alat musik penempatannya harus juga benar agar menghasilkan nada yang sesuai. Ya, berikut adalah cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada Anda semua, yaitu EDMS membawakan lagu Indonesia Raya bersama Twilight Orchestra. Langsung saja menuju videonya.